Ini kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tapi tidak seperti manusia seperti kita. Nah, karena Rasulullah juga manusia, maka Rasulullah, mohon maaf, dijadikan teladan contoh oleh Rasulullah kita semua sebagai umatnya. Rasulullah adalah sosok yang sempurna. Rasulullah tentara, Rasulullah panglima perang, Rasulullah mantan diplomat, Rasulullah pedagang, Rasulullah muballigh, Rasulullah guru, pendidik, Rasulullah pemimpin keluarga, Rasulullah sahabat yang baik, multidimensi. Makanya beliau dijadikan teladan. Gak bisa kita, mohon maaf, umat Rasulullah mencontoh, mohon maaf, Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah nikah. Nabi tak nikah. Nabi Isa tak pernah nikah, belum sempat nikah. Jadi Nabi Isa itu, mohon maaf, ketuanya jomblo fisabilillah. Ada di sini masih jomblo? Masya Allah. Sampai-sampai sekarang, mohon maaf, pengikutnya, umatnya pun tidak menikah. Pastur itu gak menikah. Makanya ada satu kisah, ada Pak Kiai dengan pastur satu pesawat. Samping kiri duduknya berdampingan. Tiba-tiba ada pramugari nawarin, "Pak, mau makan Pak, apa itu?" "Daging Pak." "Daging apa?" "Daging babi." Kata Pak Kiai, "Oh tidak, saya tidak makan." "Pastur?" "Makan." Ditanya Pak Kiai, "Kenapa nggak makan daging babi?" Kata Pak Kiai, "Oh, dalam agama saya ini haram, tidak boleh." Kata pastur, "Pak Kiai nggak tahu barang enak." Ya, oke. Pas turun dari pesawat di bandara, Pak Kiai dijemput sama istrinya. Lalu Kiai tanya, "Pastur, udah dijemput sama istrinya?" "Oh, dalam agama saya, mohon maaf, punya istri menikah tidak boleh, haram Pastur." Apa kata Pak Kiai? "Pastur nggak tahu barang enak." Masya Allah ya Pak Kiai. Coba bayangkan, saya nggak Pak ya? Pak, sayang kalau nggak nikah perempuan, Masya Allah, mubazir, udah diciptakan perabot, masa nggak digunakan? Nggak bisa kita contoh Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa nggak menikah. Kita nggak bisa contoh malaikat. Malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak nafsu makan. Malaikat nggak punya nafsu minum. Apalagi malaikat nggak punya nafsu dengan lawan jenis. Maka apa? Yang dicontoh, yang dijadikan contoh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dijadikan contoh, Nabi pun sangat cinta kepada umatnya kita. Apa buktinya? Satu, ketika Nabi masih hidup, baru diangkat menjadi Rasul, Nabi ditawarkan oleh Allah. Apa? Di dalam surat Tuhan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka." Pada ngomong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. "Wala sawfa yu'tika rabbuka." Apa artinya? "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Maka pasti Tuhanmu akan memberikan apa saja yang kau inginkan, fatarda, yang membuat engkau puas. Makanya Nabi pernah ditantang, "Muhammad, saya tawarkan engkau 3 pilihan. Mau jabatan, akan saya jadikan engkau pemimpin dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Atau kamu, mohon maaf, mau minta wanita yang paling cantik, saya kasih, saya pilih wanita cantik untuk mendampingi. Atau saya, mohon maaf, tawarkan, mau harta, akan kujadikan gunung Uhud emas, aku persembahkan untukmu. Wahai Muhammad, kamu pilih mana Muhammad?" Mohon maaf Pak, kalau kita laki-laki disuruh pilih harta, tahta, wanita, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Harta, tahta, wanita, pilih mana? Wanita. Ada pilih wanita, karena kalau ada wanita apalagi cantik bisa buat semangat, maka cari uangnya dapat harta banyak. Kalau harta banyak bisa dapat tahta jabatan, betul? Ada yang pilih harta, kalau pilih harta, kalau udah punya uang, bisa apa saja, bisa beli apa saja. Wanita bisa takluk di hadapan itu. Walaupun
kulitnya sudah lobek, sudah batuk-batuk, tapi kalau mereka doina, ada aja wanita yang mau. Masya Allah ya mereka. Tapi Nabi kan ditawarkan itu, apa jawaban kita? Idzan ya Roh, tidak mau ya Tuhanku. Saya nggak perlu harta, saya nggak perlu tahta, saya nggak perlu wanita cantik, Masya Allah. Lalu apa yang kau inginkan? Saya menginginkan la arba wa wahidu min ummati finnar. Yang membuat saya ridho, yang membuat saya puas ketika ada umatku, tidak ada salah satu pun umatku yang memasukkan ke neraka. Nabi tak hanya menginginkan umatnya jangan ada yang masuk neraka, karena cintanya Nabi tak kepada kita umatnya. Ketika Nabi tasyakaratul maut, dicabut nyawanya oleh Israel. Mohon maaf, Nabi wafat itu sama dengan hari terakhirnya beliau, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tapi waktunya berbeda. Nabi lahir di dalam kitab Tasrih, kitab sejarah itu, mohon maaf, lahir ketika tengah malam, tapi ketika beliau wafat di waktu duha. Jadi di waktu duha, urang yang sepanjang subuh, Masya Allah, keluar, lalu berdiri duduk di kamarnya, bukan duduk baring-baring. Singkat cerita, Nabi tadi dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ditemani dengan malaikat Jibril. Mohon maaf sebelumnya, sebelum masuk ke kamar, ini Nabi dalam keadaan liuk, ada yang ketuk pintunya, tok tok tok, assalamualaikum. Suaranya menggelegar. Fatimah yang mendampingi Nabi menjawab waalaikumsalam. Karena ada yang bertanya, karena yang ketuk pintu, dia tanya manil kharij. Kalau bahasa Inggrisnya ini kaisa liwa. Bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Oh, bahasa Inggris. Ini kaisa liwa, siapa yang di luar? Ini yang ditanya malah jawab kul qad jitu balik salaman ila Muhammad. Katakan, saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Menggelegar suaranya Fatimah sampai materi gemetar, tidak buka pintu, dia lari kepada Abu Ya, ayahnya. Ya Abu Ya Rasulullah, di luar ada yang ketuk pintu, ada yang diamuan maaf ucap salam. Ketika ada yang tanya, ketika saya tanya siapa dia tidak mau menjawab, bahkan dia menyampaikan salam kepada Abu Ya. Apa jawaban Nabi? Mahlan dia Fatimah, tenang, tamunya sudah ada di samping Abu Ya. Fatimah tidak buka pintu, kenapa tamunya sudah ada di samping ayahnya? Ternyata yang datang itu bukanlah seseorang yang dilihat Fatimah, yang dikira Fatimah, yang datang adalah Hasan Lazati, pemutus kenikmatan dunia, yaitu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya manusia yang boleh cabut nyawanya, malaikat Israel, ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang sekarang kita peringati hari lahirnya. Yang hebatnya lagi, Israel sudah ada di samping Nabi, ditanya, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Masya Allah. Satu-satunya manusia yang boleh cabut nyawanya, minta izin dulu. Kalau kita kira-kira Bu, dimintakan izin tidak Bu? Bapak kira-kira kita dimintakan izin tidak Pak? Kalau Bapak ditanya begitu, Pak, sudah siap saya cabut nyawa tak Pak? Kira-kira jawabannya apa? Pak, mantu Pi, kenapa pilih jono? Kenapa pilih jono? Pilih lobet? Kebetulan angka, mohon maaf, angka janda di sebelah. Kebetulan Bapak punya beca. Apa beca Pak? Beca cadangan. Halo Pak, angka beca tahu? Oh, Bemorji. Oh, ada Bemorji. Masya Allah ya Rabbi. Tapi apa Nabi jawabannya? Lisa ya Israel. Lama belum. Dewa. Loh kenapa? Karena
Bagaimana nasib umatku kalau saya mati, wahai Jibril? Ya Allah, melo mati, mau meninggal dunia, yang masih di pikiran Nabi kita umatnya. Dia tidak ditanya, bagaimana nanti nenekku? Bagaimana nanti gadungku? Bagaimana nanti orang-orangku? Yang dia ingat, bagaimana nasib umatku kalau aku mati? Lalu Jibril pun memberikan kabar gembira. Ya Muhammad, saya pernah dengar Allah mengatakan, haramtul jannata ala sa'iri ummah qabla hatta tadkhulu ummati Rasulillah. Saya haramkan surga atas umat, seluruh umat manusia, seluruh umat sebelum masuk umatnya Rasulullah. Masya Allah. Bu, kita umat Nabi terakhir, tapi menjadi umat yang paling duluan masuk surganya Allah. Kenapa? Karena keistimewaan dan kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sudah puas Nabi tak cabut nyawanya dari Indo aja. Cocok Indo aja? Tanya aku aja? Hah? Cocok nih? Indo aja, Indo 5, Indo Botin, Tegaga Ambo Botin, Indomie tanya Ambomi, Indosiar Tegaga Ambo Siar, Indomaret tanya Amboma, bahkan negara kita Indonesia tanya Indonesia, Indomaret. Masya Allah, dari Indo aja ditarik dengan kelembutan sampai untuk penuh kelembutan, tapi Nabi tak bertanya, ya Jibril, ya Israel, begini sakitnya sakaratul maut, betul Muhammad? Begini, iya, ini pun paling lembut saya cabut nyawamu. Apa yang ada di pikiran Nabi tak? Wahai Israel, kalau memang begini sakitnya orang yang mana, orang yang sakaratul maut, umatku merasakan sakitnya seperti ini, tolong kalau boleh memilih dan boleh memohon, wahai Israel, limpahkan semua sakit sakaratul mautnya umatku kepadamu. Jangan rasakan umatku sakitnya sakaratul maut, limpahkan saja semua kepadaku. Masya Allah, Nabi itu begitu sayang kepada kita, sampai bela-belain dia menanggung rasa sakitnya sakaratul mautnya kita umatnya, karena begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Ketika dia angkat Nabi, beliau panggil, tidak panggil istrinya Aisyah, tidak panggil anaknya Fatimah, tidak panggil sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi yang dia panggil ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Rasulullah. Kalau kita mungkin panggil orang ketika syakaratul maut, yang dipanggil orang yang paling dekat dengan kita, betul? Orang yang paling kita sayang. Kalau yang paling sayang istrinya, beneku, beneku, beneku. Kalau yang disayang Demorna, Demorku, Demorku, Demorku. Ada juga mungkin dia punya beca, becaku, beca. Kita sayang anak kita panggil, tapi Nabi memanggil yang paling dicintai, ummati, ummati, ummati. Detik-detik syakaratul maut, Rasulullah memanggil kita umatnya. Kenapa? Karena cintanya Rasul kepada kita. Ternyata bukan sampai di sini cintanya Rasulullah kepada kita. Ada satu keterangan di dalam kitab, saya lupa kitabnya, tapi ini mohon maaf penjelasan dari ustaz saya. Ketika kita terjadi hari kiamat, idza zulzilatil ardu Madolong Pak menurut pahala tidak? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu ketika bumi diguncang. Ini kalau idza zulzilatil ardu udah di atas digoyang, di bawah digoyang. Ini zulzilatil ardu zilzalah. Jadi bumi digoyang dari atas, di bawah pun digoyang kayak blender. Itu terjadinya kiamat. Dan senyap 40 tahun semua mati, manusia mati, malaikat pun mati, yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di situ Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Mana orang-orang yang mengaku Tuhan? Fir'aun, mana? Mati. Orang-orang yang sangat berkuasa, tidak ada. Semua mati kecuali Allah. Lalu dibangkitkanlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jibril, Mikail, silakan, aku perintahkan, aku tugaskan, cari kekasihku, cari pujaan hatiku, yaitu Muhammad Rasulullah. Bangkitkan dia pertama kali. Jibril sama Mikail diberi tugas begitu, bingung mau cari di mana. Semua rata dunia, bingung. Karena bingungnya akhirnya dia pun sujud meminta, ya Allah, tolong tunjukkan di mana kuburannya Rasulullah. Ketika selesai sujud, tiba-tiba, mohon maaf, Muhammad sudah bangkit di hadapan Jibril dan Mikail. Kayak bangun tidur, kucek-kucek mata. Bu, kalau kita bangun tidur, yang kita cari siapa, Bu? Kita cari apa kalau bangun tidur? HP. Mana HP? Kalau Bapak bangun tidur cari apa, Pak? Bini itu, Masya Allah. Ini Nabi kita bangun tidur, kucuk-kucuk mata, hadapan ada Jibril sama Mikail. Lalu Nabi kita lihat kasar dirinya, kok begini keadaannya. Lalu Nabi kita bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril. Jibril, ini hari apa? Jibril menjawab, hada yaumin, ini hari wa'adar rahman wa sadaqal mursalin, hari yang mana sudah dijanjikan oleh Allah, yang mana sudah dibenarkan oleh para rasulnya, yaitu ini adalah hari kiamat. Kiamat? Iya. Mati semua? Iya. Lalu apa? Nabi kita bertanya, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati ya Jibril? Ya Allah, coba bayangkan, ketika terjadi kiamat yang dicari pertama kali, mana umatku Jibril? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kalau memang ini hari kiamat, mana umatku? Kenapa saya tidak melihat umatku? Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah. Lalu Nabi tak pun mohon maaf, perintahkan oleh Jibril masuk surga. Masuk surga, udah enak. Surga, Pak, bidadari-bidadari cantik, ya Allah. Pak, sudah wanita cantik. Ini jujur jangan ada dusta di antara kita. Suka lihat wanita cantik? Suka. Kalau ada wanita cantik, apa yang diucapkan, Pak? Alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah. Kalau lihat yang indah-indah bertasbihlah engkau. Subhanallah, cantiknya, Masya Allah, indahnya. Jadi kalau ibu jalan-jalan ke tempat rekreasi indah pemandangannya, jangan bilang, wow, kanja banget. Tapi ucapkan, Alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah. Lihat wanita cantik. Kalau melihat wanita seksi, apa yang diucapkan, Pak? Astagfirullah. Kalau seksinya matowa, tapi kalau seksinya malo, tetap alhamdulillah. Masya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ini di surga ada bidadari-bidadari cantik, ada istana-istana indah, bahkan tempatnya Rasulullah adalah tempat yang paling tinggi surganya. Levelnya paling tinggi, sudah nyaman, sudah bahagia, sudah tenang. Tapi apa? Nabi tadi perhatikan oleh Allah seakan-akan nggak tenang, seakan-akan nggak puas, seakan-akan dia cari sesuatu. Ya Muhammad, kamu sudah di surga, sudah senang Allah,
juga mengamalkan ayat kursi. Sudah dapat kursi, lupa sama ayatnya. Masya Allah ya Rabbanya kan. Tapi di wajah tidak ada. Mudah-mudahan wakil rakyatnya bagus semua, amanah semua. Amin. Amin ya Rabbal. Ini Nabi tak mau keluar. Kenapa? Mau lihat teman airnya apa diizinkan sekarang lihat. Mohon maaf. Tengoklah umatmu pada saat itu kita berada di padang mahsyar yang mana matahari ada di atas jengkal. Sekarang aja sudah ribuan kilo kita sudah panas, ini di atas jengkal. Kita mohon maaf nafsi-nafsi sendiri-sendiri dalam keadaan telanjang. Mohon maaf malu sulusu telanjang. Kalau sekarang malah telanjang jadi bahan perhatian, jadi viral. Tapi nanti di padang mahsyar kita telanjang gak perhatiin. Kenapa? Karena telanjang semua. Masya Allah, di atas jengkal ini matahari bercucuran keringat tubuh kita. Pada saat itu Masya Allah, umatnya Nabi Adam pergi ke Nabi Adam, tolong doakan saya, tolong mohon maaf doakan kami, bantu kami agar kami bisa selamat pada hari ini. Apa jawaban Nabi Adam? Maaf umatku, saya tidak bisa membantu kalian. Kenapa? Karena saya pernah berbuat dosa. Satu kali saya berbuat dosa. Apa? Yaitu Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon, tapi bukan hanya didekati, buah yang ada di pohon tersebut ternyata dimakan oleh Adam dan Siti Hawa yang kita kenal dengan buah khuldi. Makan nyangkutin Nabi Adam di sini. Makanya apa? Laki-laki ada zakunnya, apa bahasa Indonesia zakun? Apa? Angkat cari dona. Makanya ibu coba nanti pulang dari sini pegang-pegang leher raketa. Kalau memang kami cari dona berarti laki-laki sejati. Masya Allah, Masya Allah. Ini apa? Nabi Adam nyangkut di sini, Siti Hawa nyangkut, mohon maaf tidak ada. Jadi gimana? Coba bayangkan ibu, kalau itu mohon maaf bahwa dinyangkutnya di utuh. Bayangkan kalau menyusui anak tak. Masya Allah, ini indahnya yang namanya satu ketetapan Allah. Masya Allah, ini apa? Nabi Adam berbuat dosa satu kali dikeluarkan dari surga. Satu kali si bawang di dosanya hanya memakan buah yang dilarang untuk didekati, keluar dari surga. Kita mau masuk surga? Mau masuk surga? Ada dosa tak? Banyak? Wah, bagaimana ceritanya banyak dosa mau masuk surga? Nabi Adam satu kali dosa dikeluarkan dari surga. Tapi mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga Nabi Adam, maaf saya tidak bisa. Pergi ke Nabi Musa, mohon maaf ke Nabi Nuh. Saya pun tidak bisa. Kenapa? Saya pun tidak sukses dalam apa mengajak umatku, khususnya anakku Kan'an. Dia tidak mau mengikuti perintahku untuk ikut denganku, sehingga dia tenggelam dengan sama dengan orang-orang kafir. Saya nggak bisa membantu. Berangkat mohon maaf ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Saya pun tidak bisa. Kenapa? Karena saya pernah berdosa, saya pernah berbohong. Apa bohongnya Nabi Ibrahim? Ketika dia bawa itu Siti Sarah istrinya ke satu negara, yang mana negara itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat amat zalim. Dia suka sekali istri orang lain. Jadi kalau ada mohon maaf istri orang lain dia sukai, dia ambil istrinya, dia bunuh suaminya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim datang bersama Siti Sarah istrinya, lalu dihadapkan kepada raja yang zalim tersebut, ditanya, ini istri kamu? Jawabannya Ibrahim, bukan. Dia saudara saya. Padahal apa istrinya? Nabi Ibrahim berbohong. Kenapa? Kalau dia mengatakan betul itu istriku, Ibrahim dibunuh oleh raja zalim tersebut. Ini Nabi Ibrahim bohong, tapi bohongnya untuk kebaikan. Ibu biasa bohong? Biasa bohong sama laki tak? Biasa. Bapak biasa bohong sama bini tak? Biasa bohong? Pada mau. Sesama pembohong jangan saling mendahului. Masya Allah ya Rahman. Sehingga apa? Pada saat itulah mohon maaf semua pun dengan izin Allah umatnya Nabi menghadap Rasulullah. Rasulullah pun apa? Memberikan syafaat. Rasulullah mengatakan, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah
Sesungguhnya umatku ketika datang nanti di hari kiamat, Qur'an mu'ajjilina min asari wudu, umatnya akan ditandai dengan tanda apa? Min asari wudu, yaitu dari bekas wudhunya bercahaya umatnya Nabi kita. Makanya sering-sering berwudu biar nanti menjadi tanda umatnya Nabi kita yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya berwudu, musumpah aja. Ini mah terkadang musumpah aja diremehkan. Sungguh kesianan, sungguh kerepatan, asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Agak sumpah jangan. Apalagi kalau subuh cakar dulu mau pak mate komo pak mangoromo, apalagi kalau subuhnya bosi, apalagi botimpa. Jangankan botimpa, botim lama masih punya bantal guling bernyawa. Kecuali di kana bantal guling bernyawanya. Ada di sini yang tidak punya bantal guling bernyawa, angkat. Kasihan gitu. Tapi mudah-mudahan yang sudah punya tidak bantal guling bernyawa, mudah-mudahan dapat bantal guling bernyawa lagi. Amin. Ada janda di sini, maaf. Ada janda? Angkat tangan janda. Maaf, masya Allah ya rahmatnya karim. Akhirnya apa? Pada saat itulah umatnya Rasulullah yang ditandai dengan tanda tadi bekas wudhunya, dan pada saat itu Rasulullah pun memperlihatkan telaga untuk umatnya. Pada saat itu kita sedang keletihan, sedang kehausan. Bayangkan matahari ada di atas kepala kita satu jengkal, panas, haus. Maka saat itu Rasulullah memperlihatkan telaga. Haudul kasfil mubarak wirduna yauman nusuri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, kata Rasulullah, aku bersama mohon maaf Allah persembahkan haud telaga yang mana begitu bening, begitu adem, begitu manis, yang diperuntukkan untuk kita semua di hari perhisaban, yang mana ketika kita meminum satu teguk saja akan melepaskan dahaga kita sepanjang hidup kita. Masya Allah. Itulah keistimewaan umatnya Nabi kita dan kecintaan Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah-kisah cintanya Rasulullah, kita pun bertambah cinta kepada Nabi kita. Amin. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah jaminannya kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Tapi bukan hanya sekedar cinta. Cinta bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Man ahabba syai'an fa aksar dzikru. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, pertama dia akan banyak mengingat-ingatnya dan dia akan banyak menyebut-nyebut apa yang dicintainya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sering ingat Allah dalam setiap waktu, berzikir dalam setiap aktivitas. Memulai aktivitas zikir basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai aktivitas zikir hamdalah, alhamdulillah. Dapat rezeki zikir hamdalah, alhamdulillah. Dapat istri, alhamdulillah. Tambah istri, alhamdulillah. Masya Allah. Selesai kita berbuat kesalahan, zikir istighfar, astagfirullahalazim. Jangan astaga ibu. Kalau astaga tidak dapat nilai ibadah, tapi kalau astagfirullah ada nilai ibadah. Ketika berjanji insya Allah.
berkehendak. Artinya kalau lihat musibah, mendengar musibah, merasakan musibah, zikir, ingat Allah, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi. Jadi inna lillahi bukan kalimat untuk orang meninggal saja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika ada musibah, ada kecelakaan. Tidak mesti yang celaka kita lihat mati atau tidak. Celaka, musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kebakaran, musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah banjir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kecurian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suaminya diambil pelakor. Bu, saya tanya jujur, kalau suami tak nikah lagi, musibah atau anugerah? Hah? Suami tak kawin lagi, musibah atau anugerah? Musibah. Kalau musibah tadi apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau saya tanya bapak kalau nikah lagi musibah atau anugerah, Pak? Apa Pak? Anugerah. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Satu peristiwa berbeda sudut pandang. Ini apa? Ingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, sering sebut nama Rasulullah dengan bersalawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Di dalam kitab Al-Zanji, Imam Ja'far Al-Ghazali mengatakan, Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan surga semoga dicurahkan kepada orang yang suka bersolawat. Salah satu tiket surga adalah solawat. Ibu, kalau dikesel sama suami tak solawatin. Lagi marah sama suami tak solawatin. Ada di hadapan suami tak, jangan dinyanyiin tambah kesel. Pandangan matamu tak selembut dulu, belayan tanganmu tak semesra dulu. Oh, dipukul sama suami tak. Baik. Tapi apa? Mohon maaf, salawatin. Kebetulan suami tak namanya Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Suaminya balas. Kebetulan nama istrinya Siti Thaibah. Dibalas, ya Thaibah, ya Thaibah. Nanti anaknya, oh bapak sama mama selawatan. Jadinya apa? Ya Jamalu, ya Jamalu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini indahnya bersalawat sambil bikin pecel ladang. Goyang sedikit nggak apa-apa. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Rasulullah. Budayakanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Dari sunnah cara beliau makan. Beliau punya prinsip kalau makan, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini Nabi kita. Makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Diikat Nabi kita kalau mau makan. Kenapa? Biar tidak terlalu masuk. Ini Nabi kita mau makan, diikat kencang-kencang perutnya biar tidak terlalu kenyang. Umatnya mau makan, buka resleting celana lebar-lebar. Masya Allah. Nabi kita punya prinsip, mohon maaf, kalau yang enak-enak dia kasih ke orang, yang tidak enak dia makan sendirian. Ini prinsipnya Nabi kita. Ada satu kisah, Nabi sedang berjalan, ada wanita Quraisy datang, Muhammad, ini untuk kamu hadiah. Setelah dikasih, diterima, ini wanita itu belum pergi-pergi. Kata Nabi kita, mungkin ini pemberiannya saya mau buka. Dibuka oleh Nabi kita. Belum pergi juga. Kata Nabi kita, oh mungkin pemberiannya mau saya makan. Ternyata setelah dibuka, oh hadiahnya apa? Bahasa Bugisnya jeruk apa jeruk? Lemo. Ternyata setelah dibuka lemo, masih berdiri. Oh mau dimakan kapan? Dikupas, dimakan. Setelah dimakan, Masya Allah, rasanya maju kalah. Tapi mendapati rasa maju karena kita jeruk tersebut. Nabi kita, Masya Allah, begitu cerdasnya, dia sikapi dengan senyuman sambil makan. Setelah melihat Nabi kita tersenyum sambil makan pemberiannya, ini wanita ini seakan-akan bahagia dan puas. Oh, ternyata Muhammad suka. Dia pergi. Tapi sahabat yang ikut Nabi kita bingung di belakang. Kok Muhammad tumben makan sendirian, tidak bagi-bagi? Di tengah kebingungannya Nabi kita bilang, sahabat, ya Rasul, pasti kalian bingung ya, saya makan sendirian. Betul, tumben Rasulullah. Kamu tahu apa yang dikasih wanita tadi? Tidak, jeruk. Kamu tahu apa rasanya jeruk tadi? Tidak, kami tidak makan Rasulullah. Maju belanda. Kenapa saya tidak berikan kepada kalian? Maaf, kalau saya berikan kalian ini jeruk yang rasanya kecut, maju belanda, lalu kalian makan, saya yakin kalian tidak akan sanggup menahan rasa kecutnya. Dan itu pasti kalian akan berubah wajahnya, pasti akan merinding sungguh. Saya nggak mau, mohon maaf kalian berubah wajahnya meringis, pasti membuat tidak enak, menyakiti perasaan wanita tadi. Saya nggak mau kalian menyakiti perasaan wanita tadi, biarlah saya yang makan sendirian, saya yang menahan rasa kecutnya. Ini Nabi kita. Kenapa tadi prinsip yang enak dia kasih ke orang, yang tidak enak dia makan sendirian. Umatnya sebaliknya. Kalau umatnya yang enak makan sendirian, yang tidak enak kasih orang. Makanan sudah mawari, lalu kasih kembali bola. Nah kita kalau mau makan, buka pintu lebar-lebar. Kenapa? Kalau ada sahabat lewat, masuk ikut makan. Nah kita mau makan, buka pintu lebar-lebar. Kita mau makan, tutup pintu rapat-rapat. Alasannya angkat coki. Masya Allah. Ini terkadang kita begitu. Mengaku umatnya hal-hal yang kecil kita tidak terima. Tapi dari hal-hal yang kecil, apalagi dalam ibadah, mari kita galakkan sunnah-sunnah Rasul ibadahnya. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sedekah, baca Quran, zikir yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Masih mari kita galakkan. Nabi kita dijamin oleh Allah masuk surga. Nabi kita sudah bisa menjamin umatnya masuk surga. Tapi kalau ibadah luar biasa, sampai beliau bengkak-bengkak kakinya karena lamanya berdiri sholat malam. Walaupun sekarang umatnya banyak juga yang kakinya bengkak-bengkak, bukan karena ibadah tapi asam kurang. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita yang ada di sini berikan kekuatan untuk bisa membudayakan atau menggalakkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga ini akan menjadi cerminan bukti kita, bukti cinta kita kepadanya, dan sehingga dengan bukti ini, dengan perwujudan amalan-amalan kita, mudah-mudahan nanti akan menjadi saksi kita, akan menjadi penolong bukti bahwa nanti kita akan berikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Sallallahu
anak menjadi tanggung jawab kita. Kalau mereka tidak sembahyang kita biarkan berdosa, maka dosa kita pun akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Tanggung jawab kita. Itu sebetulnya perempuan Islam itu enak, Bu. Kita berbuat dosa, suami kecipretan. Tapi kalau suami berbuat dosa, kita tidak kena. Kebalikan, Bu. Uang suami, uang istri. Tapi uang istri bukan uang suami. Suami. Apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Pak, kalau ada istri tadi mau sumpah jam tegas, Bu, sholat. Kenapa Pak? Sholat, tanggung jawab saya. Kalau tidak sholat, pilih dua pilihan. Apa pilihannya Pak? Diganti atau ditambah? Tegas Pak. Ibu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, pilih mana Bu? Pilih sholat. Sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Suami tak dipanggil sumpah jam nyanyi. Sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Suamiku giginya sipong tidak sembahyang. Mato ada sumpah aja. Tapi mudah-mudahan keluarga kita yang hadir di sini, insya Allah keluarga yang memang dituntun oleh Allah, diberikan hidayah, adalah keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang akan bersama-sama di dunia dan juga bersama di jannahnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau kita berbicara Maulid Rasulullah, kisah Rasulullah tidak cukup 1 hari, apalagi 1 jam. Karena Rasulullah hidup 63 tahun dengan berbagai macam peristiwa, tidak cukup. Tapi yang terpenting tadi, kita sudah tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, dan ini akan menggugah insya Allah cinta kita kepada Rasulullah semakin bertambah insya Allah. Demikian, kalau ada yang salah, ada yang tersinggung Bapak Ibu? Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, memang maksud saya untuk menyinggung. Karena memang tujuan dakwah seperti itu. Tapi kalau dia sakit hati, bukan maksud saya untuk menyakiti. Mohon maaf kalau ada yang salah, mutlak datang dari pribadi saya. Lihat 100% dari diri saya. Tapi kalau ada kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki kesempurnaan dan kebenaran. Demikian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Fa idza faragta fansur wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi